Pagi semua, pagi hari ini kita dikumpulkan di PBS Ministry untuk kita sama-sama belajar akan Bible Study. Sebelumnya kita mau satu hatikan kita untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan kembali kepada kami di pagi yang indah ini. Kami mau Tuhan, mau menenangkan hati kami untuk mendengarkan isi hatimu yang akan disampaikan oleh hambamu, Pastor Linda Hartawan Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami Tuhan, untuk hati kami boleh Tuhan dimurnikan kembali pada pagi hari ini untuk menjadi tanah yang subur ketika benih firman itu ditabur Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami masuk dalam pujian penyembahan yang akan dibantu oleh Ibu Ira, Kau berkati Tuhan setiap jaringan internet kami Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya bisa kami nikmati Tuhan, persekutuan bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara seiman pada saat juga kami akan berdiskusi Tuhan untuk menemukan makna yang lebih dalam daripada firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Berkati Tuhan ibadah pagi kami hari ini, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan Tuhan, ketika kami mencari dan mendengar isi hatimu, ketika kami sama-sama menaikkan doa kami Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami kembalikan semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami bersama di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah. Kemenangan kita tidak menyatakan janjimu ajaib mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Oke, amin, amin. Kami persilahkan pada Ibu Linda yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan pagi ini. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ira. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau siapkan hati, pikiran, dan telinga rohani kami Tuhan untuk mengerti, mengenal, dan mengetahui Tuhan. Kehendak, rencana, dan pelajaran yang membuat kami semakin mengerti apa yang Kau ingin kami kerjakan, kami lakukan, dan kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berfirman dan berbicaralah buat setiap dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dari Ibrani 12. Kita sudah sangat sering membaca ayat ini, tapi saya terbeban untuk membaca lagi di hari ini, saudara. Ayat intinya di ayat 56, tapi kita baca dari ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan berbicara demikian. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka tidak hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari terjemahan baru Indonesia ya saudara. Yang saya mau sharing saudara hari ini waktu saya baca ayat ini. Kalau lihat dari perikop judulnya bicara mengenai nasihat supaya bertekun dalam iman. Kalau kita tahu Ibrani 11 bicara mengenai saksi-saksi iman ya, bicara mengenai iman itu sendiri. Nah, ini bicara mengenai nasihat yang bertekun di dalam iman. Kalau kita lihat di ayat 1, firman Tuhan mengatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, jadi yang saya percaya bahwa di sini diingatkan bahwa waktu kita hidup bukan hanya kita saja yang hidup untuk diri kita, tapi kita mempunyai banyak saksi. Bahkan di sini dikatakan banyak orang-orang yang mengelilingi, awan yang mengelilingi. Jadi orang-orang sekitar kita yang melihat kita, menilai kita, memperhatikan kita ya. Sehingga di ayat 2 dikatakan mari mata kita tertuju pada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, waktu saya belajar mengerti bahwa ayat 5 ini dan 6 ini cara Tuhan untuk supaya kita dibentuk oleh Tuhan ya. Kalau saya baca ulang di ayat 5 dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi nasihat ini mungkin seperti kepada anak-anak. Kalau kita merasa sekarang kita bukan anak-anak, ya maksudnya anak-anak kecil. Tapi seperti kepada anak-anak, artinya Tuhan membentuk kita, mengajar kita. Di sini dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap bahwa didikan Tuhan itu satu hal yang biasa,
bukan biasa, satu hal yang nggak penting gitu ya. Nah, setelah itu dikatakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya, ya. Poin yang paling saya mau bagikan adalah ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di dalam terjemahan lain, terjemahan lama, di situ dikatakan, karena Tuhan yang dikasih, karena orang yang dikasih oleh Tuhan, itu diajarinya. Dan tiap-tiap anak yang diterimanya itu dipukulnya. Ya. Ada juga terjemahan dikatakan, sebab dari TSI, sebab aku mendidik anak yang aku kasihi dan mencabuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencabuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jadi tetap yang dipakai kata itu lumayan kata yang cukup keras, saudara. Ya, kalau saya lihat bagaimana kata mencambuk juga dipakai. Kata menghajar di sini diterjemahkan dengan mengajar atau disiplin. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Hebrunya, saudara, bagaimana di sini dikatakan diterjemahkan dengan kata paideu, ya, artinya to discipline, to educate, to train, ya. Dan kata his words, ya, di situ dikatakan, ya, yang dikata mencambuk itu, saudara, itu memang artinya to flog, to scourge, the victim being strapped to a pole or frame. Jadi tetap kata yang dipakai itu kata scourge and flog, ya. Yang saya belajar di sini bagaimana kadang-kadang waktu kita membaca secara pengertian itu sepertinya kejam juga ya Tuhan ya. Tega juga ya diajar. Tapi di ayat 1 itu Tuhan nggak cuma tujuan untuk menghajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Tapi dia menghajar kita karena dia mengingatkan bahwa di sekeliling kita itu banyak saksi, ya. Saksi yang mengelilingi kita, melihat kita. Kita tuh anak-anak Allah tuh anak-anak yang seperti apa ya? Tuhan itu tidak pakai kata mendisiplinkan ini, itu luar biasa, saudara. Itu tuh Tuhan tidak pakai kata menghukum, menuduh, menghakimi, ya. Tapi dia memakai kata paideuo, ya, artinya disiplin, ya, yang arti bahasa Yunani disiplin. Disiplin kalau kita disciple, diterjemahin lebih dalam lagi, dipakai untuk para murid, yang artinya pelatihan. Di dalam ayat ini, kata ini juga dirujuk bagaimana seorang ayah yang mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran. Allah dengan penuh kasih mendisiplinkan kita anak-anaknya, melatih kita supaya bertumbuh di dalam kasih karunia. Proses disiplin ini tujuannya menjauhkan kita dari hal-hal yang merugikan kita. Ini adalah proses pendewasaan rohani yang Tuhan izinkan, ya, untuk kita alami, untuk menjadi seperti Kristus. Dan ini adalah upaya Tuhan dalam hidup kita untuk menyelaraskan kita dalam kehendak-Nya. Kembali lagi ingat, disiplin Tuhan itu bukan sebuah hukuman atau murka Tuhan. Tuhan tidak marah kepada kita, hanya Dia mau
kita terus belajar dan hidup di dalam disiplin rohani. Banyak orang membenci proses disiplin ini, berpikir bahwa disiplin ini adalah siksaan. Kalau di Amsal 3 ayat 11 itu dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, disiplinnya Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, pada waktu banyak anak-anak Tuhan atau banyak kita sendiri merasa bahwa pada waktu Tuhan disiplinkan, karena Tuhan lagi marah sama kita. Atau kita berpikir bahwa Tuhan ini lagi mengetes kita untuk kita mengalami hal-hal yang gak enak ya. Itu. Yang akhirnya banyak orang menjadi keras hati, kecewa dan bahkan menolak Tuhan. Banyak orang mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kekuasaan kuasa Tuhan, mempertanyakan kedaulatan Tuhan, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih? Nah, penolakan akan disiplin, nggak mau didisiplinkan, nggak mau diproses akan oleh Tuhan. Itu akan merusak karakter kita sendiri, merusak hidup kita sendiri. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, sesudahnya di ayat, kita kembali ya saudara ya, di ayat ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ada kata dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 15, pada waktu kita menolak disiplin Tuhan, jagalah, ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tahu yang namanya pahitan tidak akan membawa kebaikan apapun. Di sini dikatakan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang yang keluar tidak mau di dalam melewati proses disiplinnya Tuhan akan yang namanya yang saya mengatakan tadi merusak karakter orang tersebut karena dia akan mencemarkan banyak orang. Dia akan melakukan kepahitan itu, akan membuat orang-orang ikut pahit. Padahal firman Tuhan di ayat 1, bagaimana Tuhan mendidik kita, mendisiplinkan kita. Karena Tuhan mengingatkan bahwa di sekeliling kita seperti awan ada banyak saksi, ya. Karena tujuan Tuhan kita menjadi saksinya Kristus, ya. Hari ini kita mau ambil keputusan untuk menerima disiplin dan proses Tuhan di dalam hidup kita, enggak? Saya ingat waktu anak-anak masih kecil, bagaimana saya mendisiplinkan mereka dan itu tidak enak buat mereka. Itu duka, kalau di sini dikatakan di firman Tuhan, duka karena pantat mereka mengalami sakit, ya, bahkan mereka berteriak karena kesakitan. Jujurnya bukannya karena saya marah, karena saya benci, karena saya kecewa. Karena setiap saya mendisiplinkan, saya nggak pernah memakai kata mama marah, mama benci, mama kecewa, enggak. Saya memakai kata mama ingin mendisiplinkan kamu supaya kamu tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kamu. Mama mau mengajar kamu untuk kamu berada di jalannya Tuhan. Kalau bukan mama yang mendisiplinkan, satu waktu ada orang lain yang mendisiplinkan kamu. Apakah itu polisi, apakah itu guru, apakah itu orang-orang lain yang akan kamu mengalami kesakitan juga.
Dan pada suatu kamu dipukul atau dijera orang-orang lain, dan itu tidak enak. Dan waktu saya mengatakan ini, dan saya mengatakan it's because I love you, karena saya mengasihi kamu, mengasihi mereka. Dan memang firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah menghukum anak-anaknya, tetapi dia mendisiplinkan. Seperti kalau kita tahu mengenai pokok anggur ya, bagaimana Tuhan memangkas setiap ranting-ranting yang tidak berbuah, membentuk mereka supaya mereka menjadi berbuah. Waktu dipangkas enak nggak? Ya nggak enak. Tapi tujuannya supaya ranting-ranting itu berbuah. Keputusan untuk menerima disiplin dan proses Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan membentuk kita karena Dia mengasihi kita. Mari kita ambil keputusan itu atau menerima didikan itu, menerima disiplin itu dengan satu ucapan syukur, bahkan Tuhan makasih ya saya disiplinkan. Anak saya mengatakan ini pada waktu kita pergi ke satu supermarket dan ada satu anak, dia menangis di tempat itu. Dia menjatuhkan badannya di lantai, menghentak-hentakan badannya karena dia ingin membeli satu mainan dan nggak dikasih sama orang tuanya. Orang tuanya bujuk, orang tuanya lakukan apapun, tapi dia nggak peduli. Tapi anak saya mengatakan gini, saudara, Ma, kasihan ya, dia nggak pernah disiplinkan sama orang tuanya. Yang akhirnya dia menjadi anak gampangan, jadi cengeng, jadi egois, dan itu tidak, kalau firman Tuhan di ayat 1, kalau kita mau menjadi anak yang gampangan, yang egois, yang mudah marah, yang mencemarkan sekeliling kita, kita bukanlah saksi Kristus. Sadarlah bahwa semua proses yang terjadi di dalam kehidupan kita karena seizin Tuhan. Dan Tuhan mau memakai proses itu sebagai satu disiplin, artinya pembelajaran. Dan momen di mana karakter kita itu semakin diubah dan dibentuk, menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Disiplin selalu merupakan persiapan untuk the next step di dalam kehidupan kita. The next pembelajaran yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan bisa juga itu persiapan untuk satu berkat yang kita bisa terima dengan benar. Karena kita tahu kita mengalami proses yang tidak mudah. Menerima disiplin Tuhan berarti memahami bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan gak pernah menghukum anak-anaknya. Hari ini kita mau percaya bahwa pada waktu kita mengalami disiplin Tuhan, artinya Tuhan membiarkan kita melewati waktu-waktu yang gak mudah di dalam hidup kita, proses yang gak mudah di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan satu, it's because He love us. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan gak mau kita dilihat, dinilai, atau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Anak-anak yang gak tahan uji. Anak-anak yang tidak memiliki karakter Kristus. Banyak anak-anak Tuhan, saudara, tidak memiliki karakter Kristus. Dan itu mempermalukan Tuhan sendiri. Yang firman Tuhan mengatakan tadi di ayat 15, akhirnya kita banyak menimbulkan akar kepahitan. Hari ini biar sikap kita benar dalam pada waktu sikap kita benar, Tuhan akan menggunakan proses disiplin itu untuk kebaikan bagi kehidupan kita. Waktu proses saya benar di dalam saya mendidik anak-anak saya melihat hasil di mana hidup mereka adalah anak-anak yang gak gampang ya. Anak-anak yang tidak mudah memberontak,
melawan orang tua, anak-anak yang tahu manner, anak-anak yang tahu bagaimana menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang mendidik kita dan mendisiplinkan kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini nggak gampang. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita itu juga nggak gampang nantinya. Saya belajar dari anak saya yang perenang ya, Davina, ya dia cukup pinter ya, ahli berenang, artinya punya talent di dalam berenang. Satu kali pertama dia diajar berenang oleh dari nol ya, sama sekali nggak bisa berenang oleh pelatihnya. Dia langsung bisa. Di dalam 1 bulan diajari berenang, dia udah bisa 4 gaya. Gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya apalagi pokoknya 4 lah. Gaya kupu-kupu, gaya yang ke belakang itu, gaya punggung. Dan dia ahli akhirnya. Tapi waktu saya melihat di dalam waktu dia dilatih, kalau setiap anak yang lain masih dilatih dengan pelatihan yang sama, tetapi anak saya pada waktu dia bisa 1 gaya, dilatih lebih keras lagi, dilatih lebih sungguh lagi. Kalau anak orang lain yang saya melihat hanya bolak-balik 100 meter, dia diminta 400 meter. Anak orang lain yang lebih lebih mudah sepertinya pelatihan. Tapi saya melihat karena pelatih itu melihat bahwa dia mau dilatih, dia mau dibentuk, dan dia mau kerja keras. Saudara, kita percaya keinginan dan kehendak kita, kemauan kita untuk dibentuk dan disiplinkan Tuhan adalah cara Tuhan membuat kita selalu menjadi naik level di dalam kehidupan kita, menjadi semakin dewasa di dalam hidup kita. Terimalah setiap disiplin dan didikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau yang terbaik bagi hidup kita. Jadi kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu dalam disiplin dan dalam didikan, dalam hajaran-Mu Tuhan, sakit, duka. Tapi kami mau tahu, belajar bahwa duka itu, kesakitan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat buat hidup kami. Karena kami tahu Engkau mau kami menjadi anak yang bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Karena di sekeliling kami banyak saksi, saksi yang membuat mereka mengerti dan mengenal siapa Kristus itu melalui kehidupan kami, Tuhan. Jadikanlah kami saksi-Mu, Tuhan. Kristus bisa nyata di dalam kehidupan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tapi karena kami mau mengalami proses-Mu, mengalami disiplin-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pastor Linda untuk kupasan firman-Nya yang luar biasa, bagaimana kita dinasihatkan untuk bertekun dalam iman. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kembali pagi ini kami Kau ingatkan bahwa status kami yang luar biasa adalah anak-anak Engkau Tuhan. Status kami yang luar biasa bahwa Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau mendidik kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau mendisiplin kami, itu sebagai bukti daripada kasih-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Kau ingatkan kami Tuhan untuk setiap proses yang ada dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi adalah proses untuk pendewasaan kami lebih menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang memiliki karakter Kristus Tuhan. Tuhan, Kau berkati akan Pastor Linda yang sudah membagikan firman. Kami tahu Engkau akan terus memakai Pastor Linda untuk menjadi
penyampai kebenaran Tuhan, penyampai akan kabar baik Tuhan Kau berikan. Kami percaya Kau akan tambahkan terus hikmat ilahi untuk Pastor Linda Tuhan, ketika menyampaikan banyak orang Tuhan yang diberkati, banyak orang yang lebih lagi bukan hanya di Kota Bogor saja, bukan hanya di Every Nation Church Bogor saja Tuhan, tapi bahkan dimanapun Pastor Linda Kau tempatkan, setiap perkataan, setiap pemikiran Pastor Linda, setiap tingkah atau apapun yang Pastor Linda lakukan itu bisa menjadi berkat karena Pastor Linda me, me, menyampaikan akan karakter Kristus Tuhan dalam kehidupannya. Kau berkati akan suaminya, Pastor Wawan, kau berkati akan keenam anaknya, David, Daniel, Davina, Darlene, Victoria, dan Deandra Tuhan, bahkan untuk Every Nation Church yang Kau percayakan Tuhan jemaat-jemaatnya, biarlah gereja ini Tuhan bisa memancarkan akan kasih Kristus yang luar biasa kepada orang-orang di Bogor, bahkan bukan hanya di jaringan doa, tapi di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dari Pastor Linda beserta keluarga, Kau berkati, mereka boleh menikmati Tuhan, setiap apapun yang sudah Kau tetapkan, setiap apapun yang sudah Kau rencanakan, apapun yang Kau kehendaki Tuhan, dengan campur tangan Roh Kudus, semuanya boleh digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan pergumulan anak-anaknya, baik itu dalam pekerjaan, dalam sekolah. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan Engkau, anugerah-Mu, membantu mereka Tuhan, ketika mereka melewati setiap proses didikan Engkau, mereka menjadi karakter yang dibentuk menjadi karakter Kristus Tuhan, mereka juga bisa berdampak, bukan hanya bagi teman-teman kantor, teman-teman bagi keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, Ibu Ira yang telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan, berkati juga Tuhan akan suaminya, Bapak Ivan Mapa, dalam pekerjaannya, apapun yang diperbuat tangannya Tuhan, dalam nama Yesus, Kau buat berhasil, berkati juga anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu mereka, Kau berkati, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk Ethan Scott yang sebentar lagi akan turun Tuhan untuk latihan, untuk end of years, Kau berkati mereka Tuhan, untuk bisa mengisi dan mengikuti setiap apapun pengajaran daripada teachers. Kau berkati Tuhan akan parents-nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk juga akan Mami Tina Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memberkati Mami Tina sampai hari ini. Kami percaya masih banyak karya-karya ilahi yang masih akan Kau nyatakan. Kau berkati Mami Tina, Kau pakai Mami Tina dengan setiap apa yang sudah Mami Tina terima daripada Engkau, kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Mami Tina boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi orang-orang yang Mami Tina temui. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan akan uh, Ibu Fani dengan segala apapun yang menjadi apapun yang pergumulan Ibu Fani Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi Ibu Fani, Engkau juga yang akan menolong Ibu Fani dengan setiap pergumulannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga akan Daniel, dimanapun dia berada, apakah sedang dalam perjalanan atau sedang dalam mempersiapkan. Kami percaya anak muda ini ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, karena Engkau mengasihinya. Terima kasih, Kau berkati masa depan akan Daniel. Kami percaya dia boleh menjadi
garam, dia boleh menjadi terang dalam setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan. Dia memancarkan kasih Kristus, Tuhan. Setiap proses dalam pembentukan pendewasaan, dalam pengenalan akan Engkau, Daniel semakin dibentuk lebih lagi akan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dengan suami, dengan Bung Kris, dengan saudara-saudara yang ada bersama dengan mereka, dengan uh, Leni, dengan Harvey. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemulihan daripada Harvey. Kami percaya Engkau masih berkarya, Tuhan. Dalam segala keterbatasan, biarlah Harvey juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihinya, Tuhan. Tuhan, Kau berkati akan keluarga ini dalam pelayanan juga Ibu Tirsa. Dia boleh Kau pakai luar biasa juga untuk Rina, adiknya Tuhan yang mengalami pemulihan, Kau pakai luar biasa dalam pekerjaannya, dalam pemulihannya, dia bisa menyaksikan bahwa kasih-Mu yang luar biasa, setiap proses yang uh, dirasa tidak enak, tapi biarlah mereka matanya tertuju kepada Engkau, bahwa segala sesuatu Engkau izinkan untuk mereka bisa melihat kebaikan kemurahan Engkau. Tuhan, kami juga teringat oleh Pastor Juliusku beserta istri dan anak mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Engkau. Mereka boleh menjadi suratan yang terbuka, Tuhan, dalam pembentukan karakter Kristus yang Kau nyatakan di tengah mereka, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan mereka, baik dalam pekerjaan mereka. Kau pakai mereka luar biasa, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Yohanes Parapat dengan istri, dengan ketiga anak mereka, uh, Grace, Shalom, dan Mercy dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan mereka. Kami tahu Engkau sudah memakai mereka dan Kau masih akan memakai mereka. Dan Kau akan terus memakai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Mereka sudah menikmati kebaikan kemurahan Engkau. Kau akan terus nyatakan Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam setiap proses yang mereka lewati. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Nori Tuhan yang saat ini tidak bergabung dengan kami, tapi kami melepaskan berkat Tuhan dimanapun Nori berada, dengan Engkau tempatkan dia bersama dengan Opung. Biarlah Nori Kau berikan lebih lagi ekstra-ekstra yang dia butuhkan Tuhan, baik itu kesabaran, baik itu kekuatan, baik itu iman. Kami percaya Engkau akan terus memakai Nori di dalam kehidupannya. Kau berkati Nori Tuhan sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayanannya di gereja atau dimanapun. Kau pakai Nori luar biasa Tuhan dalam menikmati didikan daripada Engkau. Nori boleh menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan PBS ministry ini Tuhan. Kau pakai PBS ministry untuk sebagai saluran berkat, penyampaian kabar baik, penyampaian kebenaran firman-Mu. Kau pakai PBS ministry, lebih heran lagi Tuhan ketika kami menyatakan PBS ministry ini bisa menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau akhiri doa kami mau satukan doa kami seperti doa yang sudah Kau ajarkan ya Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan Pastor Linda untuk tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan memberkati setiap dari kami di tempat ini. Tuhan menyinari wajahnya dengan kasih karunia kepada setiap dari kami. Kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan yang sudah
dipersiapkan oleh Tuhan. Biarlah menyertai setiap perjalanan jalan-jalan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda, Pastor Linda atas firman Tuhannya ini luar biasa. Kita dikuatkan bagaimana dalam topik suara saya kedengaran ya, Clear. clear ya. Dalam topik firman Tuhan, bagaimana nasihat supaya kita bertekun di dalam iman. Ya, kita tahu, kita semua tahu, kita untuk pertumbuhan iman kita harus step by step ya. Bertumbuh dari iman kepada iman. Hari ini umpamanya berapa persen, besoknya lebih baik lagi. Pertumbuhan kita kelihatan nyata ya. Di sini ada banyak hal yang kita belajar, khususnya di ayat tadi, konteksnya jangan lupa ayat 4 juga, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam perjuangan kita, mungkin dalam dalam menghadapi masa-masa kesulitan kita, ya mungkin kita belum sampai mencucurkan darah seperti Yesus mencucurkan darah. Ya, kita harus apa ya? Kita dan ayat selanjutnya, dan yang mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Tadi sudah dikasih contoh, dikasih gambaran banyak mengenai bagaimana kita sebagai anak kita dididik ya. Bagaimana tadi Linda juga, Ibu Linda, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, nggak main-main, bukan cuma satu, 6, saudara. Ya, dan kita juga tahu bagaimana pertumbuhan anaknya dari anak kecil sampai sampai dewasa ya. Sampai dewasa kita udah tahu sampai seperti sekarang ini. Dan bukan itu saja, Bu Linda pernah menitipkan anaknya juga ya kepada kita juga. Bukan cuma satu, memang pernah satu dua gitu. Tapi sampai enam-enamnya pernah dititip ke kita juga, sampai nginep di rumah. Dan bagaimana kita bisa enjoy ya, dia bilang anak-anak itu jangan merupakan beban, tetapi kita enjoy karena itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Memang itu nggak kalau Mami bilang nggak gampang, ada proses yang dilewati. Hari ini kita belajar bagaimana kita kita mendengar nasihat Tuhan seperti kita mendengar nasihat orang tua kita ya. Kita semua sudah ibu-ibu, sudah seperti saya gitu, sudah dewasa semua, sudah melewati proses bagaimana kita dari seorang anak menjadi dewasa sehingga kita sampai saat ini. Oke, silakan, mungkin ada yang apa namanya, mau bersaksi atau mengupas bagaimana firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita semua. Ya, silakan, siapa yang mulai duluan? Biasanya kalau ada Nori Ani, saya kasih Nori Ani.
Ada? Silakan. Silakan. Aku deh. Weni. Oke, terima kasih Bu Linda. Saya itu suka ingat kalau mengenai ayat ini ketika dulu papi saya suka katakan ketika dia habis mendisiplinkan kami anak-anaknya, dia cuma katakan, Neng, kalau orang tua masih tegur, kalau orang tua masih nasehatin, itu berarti orang tua masih sayang. Tapi justru kalau anaknya didiemin, berarti orang tuanya itu nggak sayang, membiarkan anak-anaknya liar, anak-anaknya eh, berontak, itu berarti nggak sayang gitu. Nah, ini juga yang memang kami berlakukan ketika kepada keponakan, kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami antar jemput. Jadi eh, satu seperti tadi Ibu, saya tidak akan menambahi, tidak akan ini cuma bagaimana ketika kita sekarang sudah dewasa, pada saat lagi ditegur, dinasehatin, pasti nggak enak. Karena apa? Kita merasa diri kita ini benar gitu loh. Kita punya pandangan ego kita ini yang lagi mau dikikis. Ego kita lah yang lagi mau Tuhan bentuk bahwa seperti tadi contohnya luar biasa seperti bagaimana Tuhan pangkas ya untuk sesuatu yang dalam hidup kita ini yang nggak baik, hidup ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk kita menjadi. Saya juga uh, sebelum sebelum ini saya sempat ada beberapa tanaman ketika ada sesuatu yang tidak baik saya harus gunting supaya apa supaya dia lebih lebih bagus lagi lebih rimbun lagi. Nah begitu juga seperti kayak itulah kehidupan yang kita yang Tuhan mau. Nah uh, seringkali pada saat di sini kan kalau digambarkan ya kalau kita uh, pergumulan atau penderitaan, keadaan yang nggak jauh berbeda, ketika kita tuh sebagai orang Kristen itu nggak akan terlepas daripada penganiayaan, baik itu dalam pembentukan, tapi satu goalsnya yang harus kita ingat bahwa pergumulan, baik itu penderitaan, itu nggak menggagalkan kasih Allah kepada kita. Tadi Pak Kemal garis bawahi di ayat 4 ya, apapun yang sedang kita hadapi, proses-proses pembentukan karakter kita, dia bisa banget sebenarnya menghalau segala badai, segala angin ribut dalam kehidupan kita. Tapi dia nggak mau lakukan itu karena dia mau kita menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang memiliki karakter Kristus yang kuat, bukan anak-anak yang mental tempe. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu karena dia tahu sekali karakter manusia kita itu karakter yang uh, uh, apa dengan jiwa-jiwa pemberontakan kita karena kita pikir ini benar, ini yang kita mau, ini yang terbaik. Padahal kita yang cuma tahu saat ini, yang di depan saja, kita belajar untuk percaya di tangan Tuhan. Makanya kalau saya ngelihat konteksnya kenapa nasihat untuk tekun di dalam iman. Kita cuma lihat yang ada di depan mata, tapi Tuhan yang tahu jauh ke depan, itu dia mau mau enggak anakku, bukan itu yang terbaik, tapi ini. Jadi ini yang saya mengucap syukur untuk kita memiliki Allah yang tahu goals di depan itu. Jadi bagaimana saya mempercayakan kehidupan ini di dalam tangan Tuhan. Berharap keselarasan apa yang sebagai seorang anak yang nggak ngotot gitu ya, karena
tahu bahwa bukan itu yang terbaik, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik. Terima kasih banget Ibu Linda untuk firmannya. Dan saya ingat banget ketika dulu Ibu Linda kalau pas lagi di mobil, anak-anak selalu dibilang ketika anak-anak didisiplin itu supaya tidak menjadi monster-monster kecil yang nantinya akan menjadi monster besar. Eh, itulah kenapa Allah mendidik kita. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Thank you, Wen. Ingat ya. Kasih Bu Weni. Ya. Saya boleh nambahin ya, Kem ya. Boleh, boleh, boleh. Kemarin waktu ada pertemuan kita di Kalvari, kita ingat lagu Even If. Jadi kalau nanti boleh di search ya. Namanya lagunya Even If. Jadi walaupun ya. Jadi kata-kata di lagu itu yang mengencourage saya untuk sharing hari ini. Bagaimana apa namanya, kadang-kadang kita berpikir memang Tuhan itu mampu. Tapi kadang-kadang ada satu pemikiran, tapi kalau Tuhan nggak tolong gimana ya gitu. Tapi di lagu ini kata even if itu ya, ingat cerita mengenai Daniel dan teman-temannya. Kalaupun Tuhan nggak tolong saya, ya, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ada kata-katanya seperti ini, saudara ya. Kalau saya mau bacakan memang bahasa Inggris. Di sini dikatakan jadi bentar, mana yang paling di sini dikatakan I know, saya tahu you're able, kamu mampu. I know you can, kamu bisa. Save through the fire with your mighty hand. Jadi menolong saya melewati api ini. But even if you don't, tapi kalau kamu nggak tolong saya, my hope is you alone. Jadi harapan saya hanya kepada engkau. I know the sorrow, saya tahu sorrow ya, keadaan yang tidak enak itu. I know the hurt, saya juga tahu sakit itu ya. Would all go away if you, kalau Tuhan mau itu pergi juga bisa. Kamu, you just say the word, kata dia bilang. Kamu cuman kasih dengan kata-kata itu semua pergi. But even if you don't, tapi kalau enggak juga, my hope is you alone ya. Jadi harapan saya itu hanya kepadamu ya. Ada satu poin nih, katakan lagu ini luar biasa karena ini bukan lagu-lagu yang gampangan ya. Dia katakan gini, they say it only takes a little faith to move a mountain. Dia bilang, kata firman Tuhan kan hanya perlu iman yang sedikit untuk memindahkan gunung. Well, good things, kata dia bilang. Hal yang baik. Kalau a little faith, dia bilang, iman yang sedikit itu yang saya punya saat ini. Tapi Tuhan, kalau when you choose, kalau Tuhan memilih bahwa gunung itu tidak berpindah, dikatakan, oh give me strength, Tuhan kasih saya kekuatan, to be able, untuk mampu, to sing, bernyanyi, it is well with my soul. Jadi kalaupun gunung itu nggak pindah ya, walaupun dia tahu buat Tuhan memindahkan gunung itu adalah hal yang sangat mudah. Dan dia bilang, kalaupun saya hanya punya iman yang sedikit, saat ini dia bilang, tapi Tuhan memilih untuk membiarkan gunung itu tidak berpindah. Di situ dikatakan, give me the strength, kasih saya kekuatan untuk bisa bernyanyi, it is well with my soul. Jadi artinya sebenarnya bukan masalahnya di gunung, bukan masalahnya di disiplin yang kita alami, tapi bagaimana sikap kita menerima disiplin itu atau menerima pembelajaran Tuhan itu di dalam hidup kita.
dengan tetap memegang tangan Tuhan, dengan tetap percaya. Tuhan mau kita melewati ini semua dengan kasih karunia Tuhan, dan kita tahu bahwa it is well with my soul. Ada sesuatu damai yang Tuhan akan berikan juga di dalam jiwa kita. Itu aja. Thank you, Bu Linda. Ya, ini kemarin saya juga dengar juga kita diskusi mengenai lagu walau walaupun gunung tak berpindah. Nah, ada satu lagi, even if apapun yang terjadi, bukan bukan masalahnya yang dilihat, tetapi bagaimana kita melewati masalah. Amin, saudara. Bagaimana Bu Fani melewati masalah itu, bagaimana Ira, bagaimana Tirsa melewati masalah itu. Karena apa? Ada Tuhan di samping kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan memegang kendali. Amin, saudara. Oke, next. Nanti pasti nih Ira langsung cari. Atau mungkin dia udah pernah tahu nih lagu ini. Oke, next. Siapa lagi? Bu Tirsa, silakan. Kalau memungkinkan. Gak kedengaran ya? Gak tahu, saya gak kedengaran. Suaranya Bu Tirsa. Sedang evaluasi di Bogor mengenai perjalanan mission trip kemarin ya, Batam Singapura. Nah, saya ingin menceritakan juga bagaimana ketika saya berangkat dengan kondisi di mana di rumah lagi dalam kondisi yang mengkhawatirkan gitu ya. Adik saya yang setiap kali selalu harus dikasih perhatian si Harvey. Tapi ketika saya berangkat, situasinya tuh tenang. Selama saya di perjalanan juga tidak ada cerita apapun juga. Dan ketika kembali, begitu saya kembali, satu hari saya kembali, terjadilah ini lagi mengalami kejang-kejang lagi, dan akhirnya dikasih peringatan juga sama Tuhan ya, bahwa kita nggak boleh lalai kalau kita disuruh untuk tepat waktu untuk menyediakan medisinnya, obatnya, ya kita harus ikuti peraturan. Nah, di situ saya juga belajar mengenai adik saya yang perempuan juga begitu. Sebelum saya berangkat, dibilang sudah harus rawat inap, tapi dia tetap bertahan. Nah, setelah saya kembali, akhirnya harus ditangani juga. Tapi puji Tuhan, semua yang terlewatkan itu Tuhan inginkan supaya ketika kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus fokus. Kita tidak boleh yang benar-benar dikatakan oleh firman Tuhan itu bahwa kita harus benar-benar tinggalkan gitu. Dan itu God will provide. Tuhan akan mengatur semuanya. Nah, disitulah saya mulai belajar bahwa kalau kita menyerahkan kehidupan kita atau menyerahkan pelayanan keluarga kita semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memprovide semuanya, sehingga ketika kita harus hadapi juga, tapi semuanya sudah terlaksana, semuanya sudah selesai, dan kita tidak dipermalukan, dan Kristus juga tidak dipermalukan. Itu yang saya alami perjalanan pelayanan kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan itu tahu setiap persoalan kita. Tuhan tahu waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan persiapkan. Jadi kembali lagi kita harus berserah kepada Tuhan.
Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa didikan Tuhan ya dalam firman Tuhan hari ini. Next, ada lagi, silakan. Ini dari Ibrani 12 ya, bagaimana nasihat Tuhan, nasihat dan supaya kita bertekun dalam Tuhan. Silakan siapa lagi? Ibrani 12 nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 16, 17. Nori baru masuk ya, Nori. Ini apa nih? Lagunya ya? Even If. Masuk, Pastor. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. We stood on this stage night after night, reminded we're broken, it'll be alright. But right now, I just can't. It's easy to say when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is in you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good faith, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is in you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is in you alone. You've been faithful, you've been good all of my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know you can. I know you're able, I know you can. Save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is in you alone. I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is in you with my soul. It is well with my soul.
Itu dari Terima kasih. terima kasih. Ya, langsung Ira dan Bu Ira, next. Itu aja kalau dari saya tadi lagu itu. Iya, aduh terharu dengarnya. Oke, next. Bu Nori. Jadi, even if you don't, ya, jika Tuhan tidak lakukan, tetapi kita tetap percaya. Ya. Dia tidak mau sama Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mau menyembah tuh, raja itu. Kalaupun Tuhan itu itu apa ya? Itu adalah perkataan iman. Itu hanya Roh Kristus yang bisa, Roh Tuhan yang bisa berbicara melalui orang-orang itu, orang yang percaya. Bukan hebatnya Sadrak Mesak, tetapi ada Roh Kudus yang apa berbicara. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Silakan next. Terima kasih, lagunya luar biasa. Bu Nori. Iya, salam Pastor. Aduh, maaf baru masuk Pastor, baru bangun. Tidur sepagi tadi. Iya, tentang bertekun. Nggak banyak lagi tadi nggak dengar firman Tuhan ya, tapi tentang bertekun ini bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak tadi. Ya, memotivasi supaya saya lebih lagi sih. eh, Mungkin sekarang ini nggak disuruh nyembah dewa ya, apa raja ya atau dewa ya, tapi aktivitas segala macam kadang-kadang menyita waktu membuat kita tidak fokus untuk dekat sama Tuhan, tapi diingatkan lagi supaya tetap bertekun, supaya tetap karib sama Tuhan. Itu aja sih Pastor. Tadi saya nggak dengar firman Tuhan yang rinci. Terima kasih Ya, kan berkuti. nanti dengar videonya ya Nori ya. Luar biasa dari videonya. Dan ini memang lagunya Even If. Itu Iya, bagaimana ketika doa kita nggak dijawab, iya. doa kita atau jawabannya enggak gitu. Hmm. Tetapi dia tetap percaya. Makanya dia nyanyi It is well with my soul. Ya. Oke, next Bu Mami Tina, silakan. Ya, ini Pastor. Shalom, Pastor Kemal, Bu Ira, Ibu Weni, semuanya. Terlebih terima kasih banyak, Pastor Linda. Ini luar biasa kali, dahsyat sekali ini firman. Sering sudah kita baca juga berulang-ulang. Tapi apakah sudah aku melakukannya sesuai dengan apa kata Tuhan di firman itu ya? Belum tentu 100%. Tetapi kan saya mau bersaksi Allah Roh Kudus sanggup menolong kita ya. Dia kalau nggak ada Roh Kudus sudah semua kita manusia mau percaya apalagi nggak percaya akan binasa ya. Dan dia adalah Roh penolong kita. Saya mau bersaksi sedikit ya, Pastor Kemal. Waktu saya masih muda atau dari mulai apa namanya udah gadis lah ya. Saya itu kadang-kadang nyesal juga Pastor Kemal. Kadang-kadang saya suka bandel juga nggak mendengar apa kata dua orang tua kan saya ke almarhum waktu dia masih hidup. Karena memang orang tua saya juga selalu sibuk ya. Eh, tapi puji Tuhan mama saya waktu dia sudah apa namanya ya ditinggal almarhum papa saya karena papa saya duluan dipanggil Tuhan. Jadi di situ dia mengenal Pastor apa Pak Niko Nyoto Harjo ya. Jadi kami di situlah saya baru tahu sampai sekarang ini di usia saya ini baru saya tahu sampai saya bilang gini, Tuhan macam mana ya? Aku sampai mama aku sudah meninggal, aku baru tahu sampai waktu mama saya masih hidup juga sempat saya merawatnya karena saya ada tinggal di Bali 10 tahun kurang lebih. Saya tinggal di Bali. Tapi karena sudah anak-anak bilang Mami sudah usia, nggak boleh lah. Nggak ada, kami nggak bisa tiap hari ke Bali ya. Waktu segala juga, apa namanya ya, segala biaya kan juga itu berat. Akhirnya saya pindah ke Jakarta kembali. Itulah. Eh,
Saya juga di sana beribadah sama Pastor Pendeta Insinyur Arifin karena saya tinggal di Bali. Saya juga uh, ya memang agak dekat juga ya. Kita ada komsel juga di sana sama ada Pak Rafer ya, orang kita Manado, istrinya orang kita Jawa. Kami ada komsel, ada apa juga. Jadi dari situ saya banyak belajar supaya lebih dekat dengan Tuhan dari firman-firman yang Pak Arifin juga apakanlah, ajarkan. Jadi itulah ya. Tapi sekarang ini saya bilang, aduh Tuhan gimana ya, biarlah kasih karuniamu ya. Sudah Tuhan sudah Tuhan ambil kedua orang tua saya, terlebih ibu saya ya, karena papa saya jauh lebih muda. Mama juga, almarhum mama juga makin melekat dengan Tuhan. Luar biasa juga dia kasih contoh, dari situ saya belajar kepada tetangga kanan kiri banyak belum mengenal Tuhan, didoainya, ada yang udah bernanah-nanah kakinya, Ibu Haji didoainya. Jadi sampai nggak ada pun orang yang benci sama kami, walaupun kami agak ekstrim mama saya waktu itu. Sesudah dia masa tuanya ya. Jadi itulah yang saya mau bilang sama Pastor Kemal ya. Saya bukakan kartu ini. Jadi saya bilang, aduh Tuhan ampunilah aku. Pas lagi mama mau dipanggil Tuhan, saya ke Bali lagi. Waktu itu sudah saya rawat di rumah adik saya. Tetapi ada juga itu mungkin kejahatan saya ya. Aduh, aku agak bukan capek ya, tapi sempat juga aku bilang ke mama, mama ampunilah aku mama ya. Banyak dosa-dosaku sama mama ya. Apa Citin, dosa kau aku udah ampuni ya. Tetapi aku nyesal sekali saya ke Bali. Sampai saya di Bali dengar dari si Ibu Fani, Elizabeth Fani Statuita, mama saya dipanggil Tuhan. Jadi cepat-cepat saya terbang dari Bali. Tapi udah gak ada gunanya ya. Nafas mama saya udah diambil Tuhan. Saya juga apalah nyesal sekali Pastor Kemal. Tapi nggak ada gunanya lah. Sudah air nasi sudah jadi bubur. Jadi saya bilang lah, karena itu saya keras juga kepada si Elizabeth maupun Yohanes, walaupun dia S3, S8, tapi Tuhan nggak lihat itu kan pelaku yang amin. Jadi apa namanya? Saya mengajar anak-anak ini juga masih beruntung, masih punya orang tua. Jadi bukan kata dengar apa kata saya, tapi apa kata Tuhan ya. Tapi melalui saya, karena saya ini sebagai ibunya ya. Tapi untunglah saya, karena itu mungkin Pastor Kemal saya dikasih Tuhan hidup sekarang supaya aku, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Kalau aku baru sekarang takut Tuhannya, lebih takut Tuhan sekarang, jauh takut Tuhan. Kadang-kadang aku sampai biarlah, karena hanya orang yang ekstrim, yang lebay, yang amin, karena tanpa kekudusan, tanpa pelaku firman, tidak satu pun berkenan di hadapan Tuhan. Aku bilang terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik. Masih ada waktuku, Tuhan masih aku hidup supaya aku berubah. Boleh nggak Tuhan, aku nggak bisa lagi minta maaf sama mamaku karena dia sudah diambil Tuhan, dipanggil Tuhan. Jadi sekarang ini aku belajarlah menjadi berubah 180 derajat supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin karena itu juga jadi aku berjuang mati-matian. Aku memberi contoh kepada anakku, anak cucuku, bapa mantuku, supaya aku telah menjadi garam, bukan hanya di keluarga seperti Ibu Linda juga bilang, bukan Ibu Linda, tapi seperti firman yang Ibu Linda luar biasa beritakan ini. Kan bukan hanya dalam hanya pelaku firman kita yang amin. Jadi aku harus mati-matian sekarang ini, aku karena itu mungkin mau dibilang orang lebay-lebay lah. Jadi saling mendoakanlah kita ya Pastor Kemal ya. Bukan karena usia saya yang begini, udah di usia yang sungguh indah ini ya. Jadi aku harus berubah 180 derajat. Aku harus bayar semuanya. Aku harus bertobat total 100%, pertobatan yang sejati sama dengan versi Tuhan Yesus, sama dengan itu tulis di Alkitab, di firman. Aku harus berjuang mati-matian itu Orang Kudus sanggup menolongku ya. Jadi aku
bilang Tuhan terima kasihlah kalau di antara keluarga hanya aku sekarang yang masih hidup dan aku yang 2 orang, satu lagi adikku di Medan. Hanya itu kami berdua, kami 7 bersaudara ya itu. Maaf ya Pastor Kemal ya. Jadi aku nggak berapa kali aku mau bilang ini. Kadang si Lisa ini ya Pastor Kemal maaf ya. Dia takut aku kadang-kadang katanya bolak-balik ku ulang-ulang kalimatku katanya the wasting time ya, buang-buang waktu. Jadi kata Lisa sudah waktunya katanya aku harus stop. Jadi eh, biarlah kasihkan ya Tuhan Yesus saja ya memampukan aku supaya layak nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Aku minta semua kita yang ada di PBS dan semua keluarga kita diangkat, jangan satu tertinggal. Karena kemarin aku dengar firman mengenai rapture. Jangan sampai ya, itu luar biasa. Tidak satu manusia. Berapa kali dulu Pastor Niko Nyotaharjo juga bilang, saya nggak kuat, saya harus terangkat katanya. Karena nggak kuat ya. Mungkin Pastor Kemal sudah tahu juga apa yang tulis di kitab terlebih di Wahyu ya. Nah, amin. Jadi nggak akan ada satu manusia kuat. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus ya. Kita jaga iman kita ya. Bertekun dalam iman. Jadi sungguh-sungguh hidup suci, hidup kudus seperti Yesus. Nggak bisa seperti Yesus, mirip seperti Kristus, tapi sempurna seperti Bapa. Bagi kata firman, kata Tuhan Yesus, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau memang kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, apa Amin, namanya? amin. Amin. Ya, terima kasih Mami. Ya, kesaksian Mami itu menguatkan kita juga, ya. Menguatkan kami semua gitu, khususnya saya, Bu Linda, bagaimana legacy apa yang orang tua ajarkan kepada kita, sekarang kita baru sadar gitu. Oh begitu ya, kita itu yang kita lakukan buat buat generasi berikutnya. Walaupun kami belum punya anak, kami punya keponakan-keponakan banyak. Generasi berikutnya keponakan sudah punya anak juga sekarang. Ya. Jadi itu generasi apa legacy yang orang tua berikan karena keselamatan Tuhan sudah titipkan melalui orang tua dan orang tua sudah sampaikan kepada kami, kita semua, kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu adalah legacy. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekecewaan, tetapi kita percaya, ya, kita percaya Tuhan semua sudah atur semua begitu rupa, begitu begitu indah sehingga tidak ada harusnya tidak ada yang disesalkan, ya karena Tuhan sudah bikin yang terbaik buat Mami, buat kami juga. Gitu. Sekarang bagaimana kami harus melanjutkan tugas itu, yaitu bagaimana kami harus menjadikan semua bangsa murid. Tugasnya yang Yesus titipkan kepada kami semua, kita semua ketika sebelum dia naik ke surga, dia katakan, pergilah jadikan segala bangsa murid. Oke, silakan next. Siapa lagi? Ibu Fani. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya yang terakhir ya kayaknya. Saya Ya, terberkati, terima kasih ya Pastor Linda. Dari Ibrani yang 12 ayat ke-5 itu ada relate-nya lagi dengan apa yang sedang saya pelajari. Kalau di Ibrani 12 ayat 5 itu kan firman bilang, dan sesudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pendidikan yang paling sempurna, pendidikan yang paling nggak mungkin miss atau meleset itu cuma dari Tuhan. Kalau manusia, siapapun dia, mau anak kita, orang tua kita, pasti kita pernah kecewa, bahkan mungkin ada yang kecewa banget. Saya dengar kesaksian Mbak Nori, bagaimana dia melewati luka batin dan segala sesuatu. Tapi di firman ini sudah ditegaskan sekali lagi, didikan yang paling tidak akan mengecewakan itu didikan dari Tuhan. Karena itu jangan dianggap enteng. Dan itu ternyata relate banget dari saya pelajari lagi di Roma, saya dapat di Roma 5. Roma 5 itu relate dengan apa yang diajarkan Pastor Linda, yang disiaringkan atau diajarkan ya. Saya menganggap Pastor Linda itu mentor kita ya, dia mengajarkan kita, itu relate dengan Roma 5 ayat 5.
Tapi saya baca dari ayat 3b. Di sini dikatakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan poinnya di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi apa yang saya dapatkan hari ini memang kenapa kita harus dari iman kembali kepada iman, kita udah belajar, dan segala sesuatu dalam musim hidup kita itu memang kadang kita lihat kayaknya kok begini, kok begitu. Tapi itu justru itu mendapatkan kita jadi orang yang kuat. Tadi Pastor Linda udah bilang, jadi kita jadi orang nggak cengeng, nggak gampangan, nggak self-pity, nggak selfish, nggak egois, dan apa memang berat banget gitu. Kadang-kadang saya juga melewatinya, kok sampai harus seperti ini ya terjadinya. Tapi kalau kita udah baca lagi, kita renungin lagi tadi yang saya dapat di Ibrani 12 ayat 5, dapat lagi di Roma 5 ayat 3b sampai ayat kelima, udah kita udah jelas di sini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi apa yang kita anggap sengsara itu justru itu menimbulkan ketekunan kita. Jadi tadi kayak Pastor Linda bilang, jadi anak tuh disiplin. Disciple. Kalau saya belajar lagi, disciple itu artinya dimuridkan. Kalau kita jadi murid kan harus dengar-dengaran apa kata guru kita kan, Pastor. Nah itu yang saya dapat. Dan nggak sampai situ aja. Dan ketekunan yang kita dapatin setiap waktu itu menimbulkan tahan uji, yaitu jadi nggak gampangan, nggak cengeng, gitu. Kita bisa lewatin musim-musim ini dengan sangat kuat dalam Tuhan, gitu. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita kan yang tidak mengecewakan cuma satu, dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau dari saya segitu aja, Pastor, singkat mengingat waktu sudah berjalan, tapi ya intinya itu, pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Dan jadi didikan itu yang membawa kita menjadi orang yang tahan uji, nggak cengeng, nggak gampangan, nggak self-pity, nggak nyalain. Apa hal kecil-kecil aja, semua jadinya rumit, ribet gitu. Padahal tuh Tuhan bikin kita tuh supaya merubah karakter kita. Tadi kan Pastor Linda udah terangin. Karena kita boleh menerima kasih karunia, punya boleh karunia, ratusan karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau kita nggak punya karakter Kristus, sama juga bohong. Karena apa? Karakter itu yang Tuhan mintakan, karakter itu buah-buah roh. Jadi itulah pelajaran hari ini berharga banget, yaitu ketekunan, tahan uji, menemukan ketekunan, menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan dalam Kristus Yesus. Cuma Tuhan Yesus aja yang akan memberi kata pengharapan dalam seluruh hidup kita melewati musim ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, nggak ada lagi ya? Atau ada tambahan 1 menit? Oke, kita tutup ya. Jam 9. Terima kasih atas semua kesaksiannya. Terima kasih atas firman Tuhan, puji-pujian. Ya, kita kembalikan semua kepada Bapa di surga. Kita tutup dalam doa. Silakan. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini untuk setiap aktivitas kami, untuk setiap rencana kami, untuk setiap apa yang akan kami lakukan. Kami tahu Tuhan, ada satu pribadi Bapa yang begitu mengasihi kami, ada satu pribadi yang begitu menjaga kami untuk kami tetap dalam on the track daripada Engkau Tuhan, daripada rencana Engkau, daripada ketetapan Engkau, untuk kami menjadi anak-anak yang dengan karakter yang kuat Tuhan, bukan anak-anak yang melo, anak-anak yang baperan, tapi kami menjadi anak-anak yang pribadi yang menunjukkan karakter Engkau. Kami menyerahkan aktivitas kami pagi hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan segala sesuatu, kami percayakan segala sesuatu. Kami tahu Engkau yang pegang kendali, dan pada saat kami percayakan Engkau yang pegang kendali, segala sesuatu terjadi seturut kehendak Engkau, karena Engkau yang tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih. Terima